Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Mungkin tempat ini jarang terlihat ketika orang berkunjung Siti Tur Madinah. Tapi subhanallah, ini tempat ini punya nilai sejarah luar biasa. Inilah Mazra'atu Salman Al-Farisi. Ini kebun Salman Al-Farisi. Apa pula ceritanya? Kita tahu dalam proses Salman Al-Farisi masuk Islam, maka beliau kurang lebih berada di kebun-kebun sekitar sini, yaitu milik majikannya orang Yahudi. Dan beliau dari proses berpindah-pindah mencari guru dari agama Persia, Majusi menyembah api, kemudian tertarik dengan agama Nasrani, lalu pindah-pindah guru sampai 4 atau 5 guru. Maka yang terakhir mengatakan, aku tidak lagi mengetahui ada orang yang hanif di dunia ini kecuali kalau Nabi terakhir itu sudah muncul dan ditunjuklah arah ke Mekah. Lalu disampaikan, andai contohnya waktu hijrahnya sudah datang, maka temuilah dia di daerah ini, lalu ditunjuklah dia kurang lebih ke Quba. Salman Al-Farisi yang dia sebetulnya dia punya harta di Syam. Terakhir sekali sebelum dia datang ke Madinah, dia punya harta. Dia punya kambing, dia punya unta. Lalu dia mau mengorbankan itu semua dengan syarat orang Arab yang dia temui di pasar di Syam itu menunjukkan dia mana kota Madinah itu. Yang di situ banyak pohon-pohon kurma. Ya kurang lebih dulu ya seperti inilah kurang lebih. Maka ontanya digadaikan, kemudian kambingnya juga digadaikan. Ternyata dapat orang yang tidak jujur. Ontanya diambil, kambingnya diambil, lalu dia dijual sebagai budak. Allahu Akbar. Dijual ke seorang Yahudi di sini, dan akhirnya beliau terpaksa bekerja dengan majikannya. Di mana beliau bekerja? Di kebun kurma seperti inilah. Dan beliau sudah mendengar bahwasanya Nabi SAW itu akan hijrah ke Madinah, akan hijrah ke Quba. Maka suatu ketika beliau sedang manjat ini, lalu ada cerita, ada seseorang yang datang, keponakan dari majikannya datang, lalu bercerita, sesungguhnya Nabi yang dikabarkan oleh orang-orang ummi, kata orang Mekah, itu sudah mau datang ke sini. Terdengarlah kalimat ini, dia sedang manjat. Katanya hampir jatuh, katanya beliau, mendengar kalimat itu, ingin turun. Lalu dia turun melapor ke majikannya, mengatakan, apa tadi kalian bilang? Ada Nabi? Bukan malah dijawab, tapi ditampar. Lalu mengatakan, katanya, Masya Allah, apa urusanmu dengan itu? Terus disuruh lagi bekerja. Tapi ini di hatinya sudah ada pertanyaan besar. Betulkah? Lalu dia cari kabar. Ternyata betul. Nabi SAW itu sudah perjalanan menuju ke Quba. Dan sudah sampai di Quba. Cerita Quba tadi masih kita sambung. Lalu beliau datang ke Quba menemui Nabi SAW. Karena cerita gurunya dulu, sebelum guru yang terakhir mati, katanya, tanda-tanda Nabi itu dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Maka dibawalah oleh beliau harta, katanya ini sedekah untukmu. Lalu dipanggil oleh Nabi sahabat, ini sedekah untuk kalian. Katanya, 1, benar nih. Besoknya beliau datang lagi memberikan hadiah. Ini hadiah untukmu. Lalu diterima. 2, benar. Kemudian ada juga disebutkan kalau tanda kenabian khatamun nubuwah, itu ada di belakang ini, di pundaknya ini, itu ada bengkak sebesar kurang lebih ibu jari ini atau sebesar telur merpati yang ditumbuhi di samping-sampingnya dengan bulu-bulu hitam halus. Maka Salman itu ketika melihat Nabi, beliau putar-putar begini, ibaratnya seperti ini. Nabi duduk, terus dia lihat-lihat begini, tapi tidak kelihatan. Dan Nabi menyangka memang dia sedang mencari tanda itu. Lalu Nabi buka ininya, dan Nabi lihat. Lalu beliau bilang, inikah yang engkau cari? Akhirnya dengan begitu dia yakin bahwa itulah Nabi. Lalu dia peluk Nabi SAW. Hanya saja kan beliau masih statusnya budak. Beliau ingin merdeka. Ini peristiwanya 1 Hijriah, awal-awal Nabi datang, masih di Quba. Nama beliau tidak ada di Badar, nama beliau tidak ada di Uhud. Nama beliau baru muncul ketika perang Ahzab. Yang insyaAllah sebentar lagi, terakhir insyaAllah perjalanan kita nanti di sana. Nama beliau baru muncul di Ahzab, bahkan beliaulah yang mengusulkan untuk menggali parit. Salman kan? Padahal beliau sudah ada di Madinah, di tempat ini sebelum ketika Nabi hijrah. Cuma statusnya kan budak. Pada tahun setelah perang Uhud, maka Nabi SAW menyampaikan kepada Salman, kenapa maksudnya engkau tidak bergabung dengan kita? Wahai Rasulullah, saya masih budak, bagaimana saya akan melepaskan diri saya? Lalu kata Nabi, katib sayyidak,
Maksudnya buatlah perjanjian dengan majikanmu, engkau melepaskan diri. Lalu didatangi majikannya. Kalau budak biasanya bosnya ya begitu-begitu saja, jualah, ambillah begitu. Untung-untung sedikit dilewatkan. Ini subhanallah, berapa harga Salman ketika itu? Kata majikannya, engkau bisa bebas dengan syarat tanamkan 300 batang kurma di lokasi ini. 300 batang kurma mau di ini kan? Ya okeylah, mungkin kurma-kurma kecil macam tu ha. Ayo, okey, seperti itu. Ya, ini 300 akan ditanam. Kemudian juga ditambah dengan emas yang ditentukan juga besarnya, itu tak mampu beliau mendatangkannya. Lalu beliau datang kepada Nabi sambil menangis, "Wahai Rasulullah, majikanku mau memerdekakanku dengan syarat 300 batang kurma tambah emas sekian." Kata Nabi, "Ya, bergembiralah." Lalu Nabi kumpulkan sahabat. Salman ini mereka bantulah dia. Sebagian mendatangkan, ada yang 10, ada yang 20, sampai itu 300 batang kurma. Andai contohnya batang kurma dibawa, taruh sini selesai, enggak. Harus ditanam pula, kita tanam langsung. Akhirnya di lokasi ini kurang lebih Nabi kita SAW dengan tangannya mulia ikut membantu Salman menanamkan dari 300 batang kurma ini. Kemudian setelahnya Nabi mengeluarkan itu sebesar kurang lebih telur itu emas. Katanya, berikanlah emas ini kepada majikanmu sehingga beliau bisa merdeka. Lalu diberikan kepada majikannya. Setelah itu beliau merdeka dan bisa bergabung dengan kaum muslimin di perang Ahzab. Ini Salman Al-Farisi yang disebutkan, andai contohnya Islam itu ada di bintang sana sejauh itu, maka tetap akan dikejar oleh orang-orang seperti ini. Padahal beliau kalau boleh dibilang bukan orang Arab asli, orang Persia. Tapi dulu karena mereka sering berdagang dan segala macam, akhirnya bisa bahasa Arab. Samalah macam sini, contoh orang Arab nanti cobalah 3 real, 5 real, bisa dia ini apa dengan kita. Singgahlah dulu Bu, lihat-lihat dulu. Padahal dia orang Arab. Ya karena orang kalau ada maksud pasti dia bisa. Ya. Berarti lebih kepada kebutuhan. Kita bisa insyaAllah ta'ala berbahasa Arab, bisa berbahasa ini kalau kita merasa butuh dengan bahasa itu. Sekarang munculkan rasa butuh ini dan tunaikan aksinya, insyaAllah ta'ala kita bisa. Tapi pelajaran berharga yang ingin kita ambil petik dari, pertama adalah bagaimana semangat beliau dalam mencari kebenaran. Pindah sini, cari guru dan segala macam sampai bertemu dengan Nabi. Kemudian beliau lihat pula tanda-tanda ke Nabi. Ini tanda bahwasanya beliau ini sangat semangat mencari kebenaran. 2. Dari kisah ini kita juga ambil pelajaran solidaritas, ukhuwah. Bagaimana kawan kita dalam kondisi begini, dia sedang terpuruk, yuk kita selamatkan bersama-sama. Ya, dan bahkan Nabi pun melakukan. Yang ketiga, Nabi seorang pemimpin tapi tidak malu tangannya ini ikut pula untuk menanamkan di sini. Jadi bukan gengsi dan segala macam, bahkan ini merupakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, orang yang meskipun terlambat masuk Islam, dia bisa berkarya lebih daripada orang yang mungkin sudah duluan masuk Islam. Buktinya selamat kaum muslimin semuanya di Madinah di perang Ahzab. Didatangi oleh 10.000 pasukan, itu hanya atas usul beliau yang istilahnya itu kalau boleh dibilang baru bisa berkarya setelah perang Uhud, di perang Ahzab. Ini makanya kata para ulama, al-ibratu bis-sidqi la bis-sabqi. Standar kita lihat itu adalah kebenaran, kejujuran, bukan siapa yang dulu. Sudah banyak yang dulu tapi ternyata tak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang benar al-ibrah bis-sidqi. Coba tunjukkan dengan benar bukti kalau memang kita ini ingin berkorban untuk Islam. Wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.